keren banget dong, kantor virtual ya. Masa depan banget lah, modern banget. Oke, kita akan mulai dari definisinya, kemudian ada manfaatnya, ada tujuannya, juga kelebihan dan kekurangan kantor virtual, layanan komunikasi kantor virtual, dan layanan ruang kantor virtual. Seperti apa? Kita bahas. Dari definisi dulu ya. Kantor virtual itu adalah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet, di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas untuk melaksanakan bisnis profesional ataupun pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Jadi nggak ada kantor nyatanya ya, hanya di internet. Perangkat yang digunakan untuk kantor virtual ini adalah PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Tentu saja harus pakai internet ya. Yang berikutnya, dari definisi kita beralih ke manfaat. Apa sih manfaat kantor virtual itu? Yang pertama adalah lebih fleksibel, di mana dengan bekerja secara online kita akan lebih fleksibel dalam menentukan waktu kerja ya, tidak terpaku dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore ataupun dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Lebih fleksibel untuk mengatur waktunya. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua adalah hemat biaya ya, karena cukup dengan seperangkat komputer dan koneksi internet maka kantor virtual sudah bisa dimiliki. Nggak perlu kita sewa tempat atau sewa gedung ya, atau bahkan membeli gedung. Nah, ini lebih hemat dibandingkan dengan kantor permanen lainnya, karena kalau kantor permanen itu harus punya bangunan ya. Yang berikutnya adalah banyak pilihan pekerjaan ya. Dunia maya merupakan tempat yang menyediakan banyak banget pekerjaan, bukan hanya pekerjaan di Indonesia saja, bisa juga pekerjaan yang ada di luar negeri. Dengan adanya kantor virtual, kita bisa memiliki peluang pekerjaan yang lebih banyak, bukan hanya pekerjaan di Indonesia saja, tapi kita juga bisa mengerjakan pekerjaan dari luar negeri, gitu ya. Manfaat berikutnya adalah penghasilan tak terbatas. Dengan kerja secara online, kita bisa mendapatkan pemasaran sebanyak-banyaknya, dan honor yang kita terima pun itu akan tak terbatas sesuai dengan yang kita kerjakan ya. Karena dengan online kita bisa melakukan promosi sebanyak-banyaknya, bisa di dalam negeri, bisa di luar negeri, pokoknya jangkauan promosinya luas, makanya bisa menciptakan penghasilan yang tidak terbatas. Tergantung seberapa gigih kita melakukan promosi ya. Manfaat yang berikutnya adalah banyak mempunyai waktu luang dengan keluarga. Karena kita bekerja secara online dan bisa dilakukan di rumah, maka waktu untuk bersama keluarga pun itu akan lebih banyak. Nah, itulah manfaat dari kantor virtual. Lantas, tujuannya apa sih adanya kantor virtual itu? Mewujudkan pengurangan penggunaan kantor secara fisik demi efisiensi kerja yang nantinya berujung pada penekanan biaya ya. Juga untuk melakukan penghematan yang signifikan dan fleksibel dibandingkan dengan menyewa ruang kantor tradisional. Itu adalah tujuan dari kantor virtual. Dari sekian banyak manfaat, ternyata kita harus tahu juga kelebihan dan kekurangan kantor virtual ya. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, kantor virtual itu adalah pengurangan biaya operasional. Jelas ya, karena dengan tidak adanya lokasi dan ruang, maka biaya peralatan dan gaji pun akan lebih rendah. Yang berikutnya, menggunakan jaringan komunikasi formal, di mana seluruh bentuk komunikasi itu tercatat atau terekam secara formal ya, jadi ada jejaknya. Yang berikutnya, kelebihannya adalah rapat bisa dilakukan secara konferensi ya, mau konferensi, mau telekonferensi ataupun video call dengan beserta dokumennya itu ditransmisikan secara elektronik ya. Kelebihan yang keempat itu adalah pengurangan halangan aktivitas kerja. Kayak hujan, jalanan macet, tempat kerja jauh itu sudah tidak akan ada lagi, karena kita tidak harus mengunjungi lokasi kantor yang nyata gitu ya.
Jadi tidak ada alasan lagi, bos sorry saya telat di jalanan macet atau di jalanan hujan deras gitu ya. Kelebihan yang kelima itu adalah keuntungan sosial ya, dimana kesempatan dan kemampuan bekerja untuk individu yang memiliki anak kecil, penyandang disabilitas maupun lansia. Jadi meskipun yang punya anak kecil, usia udah lanjut, juga yang penyandang disabilitas itu bisa tetap bekerja di kantor virtual. Dari sekian banyak kelebihannya, ternyata ada juga beberapa kekurangannya. Apa aja sih? Nih, kekurangan yang pertama adalah rasa tidak memiliki. Jadi karena tidak ada ruang kantor yang nyata, rasa memilikinya akan kurang, karena kita tidak terlalu bertemu dengan banyak rekan kerja gitu ya. Yang berikutnya adalah takut kehilangan pekerjaan, karena dengan mudahnya ketika bisnis tersebut mempunyai kantor virtual, itu kita bisa banget merekrut orang dengan mudah ya. Jadi buat yang lalai dalam pekerjaannya mungkin akan cepat digantikan oleh orang lain. Makanya ada rasa takut kehilangan pekerjaan. Kekurangan yang berikutnya adalah semangat kerja rendah, karena jujur saja ketika kita bersosialisasi dengan teman kerja itu menumbuhkan semangat kerja yang tinggi. Beda dengan kalau misalkan kita bekerja sendiri-sendiri di rumah, itu semangat kerjanya cenderung rendah ya, akan cepat bosan. Kekurangan yang keempat adalah ketegangan keluarga. Jadi kalau misalkan nih, ketika seseorang bekerja di rumah, kemudian ada proyek khusus yang harus cepat-cepat segera diselesaikan, itu akan terasa oleh anggota keluarga lainnya, karena anggota keluarga lain itu melihat dia bekerja dan misalkan lagi fokus atas suatu pekerjaannya sampai nggak bisa diganggu ya, makanya atmosfernya bisa terasa oleh anggota keluarga yang lainnya gitu ya. Dari kelebihan dan kekurangan, kita beralih ke layanan komunikasi apa saja yang ada di kantor virtual. Yang pertama itu adalah resepsionis jarak jauh. Sebuah tim pekerja kantor virtual bekerja menggunakan teknologi telepon integrasi dengan perangkat komputer untuk menggantikan resepsionis tradisional. Meskipun kantor virtual tetap saja harus punya resepsionis, tapi di sini resepsionisnya jarak jauh ya, karena tidak harus tatap muka dengan klien. Nah, caranya gimana? Dengan mengintegrasi telepon dan perangkat komputer. Yang berikutnya adalah gedung kantor virtual ya, dimana kantor virtual memberi Anda kantor nyata di kota pilihan Anda agar digunakan untuk tatap muka seperti rapat, pertemuan dengan para relasi. Yang ketiga itu adalah layanan jawab atau call center ya. Call center itu beroperasi di lokasi pusat untuk tujuan menerima dan mengirimkan permintaan melalui telepon. Layanan ini menjembatani kesenjangan antara pemilik dengan klien. Ketika klien mau menyampaikan saran, kritik atau apapun, itu bisa menggunakan layanan call center gitu ya. Yang keempat itu adalah kotak suara. Kotak suara itu adalah sebuah teknologi yang menyimpan pesan suara secara elektronik ya. Ini nggak ngomong secara langsung, tapi kita bisa merekam suara kita lalu disimpan dan nanti akan didengarkan oleh mereka gitu ya. Yang kelima adalah asisten virtual, di mana merupakan sekretaris yang bekerja dari rumah dan jarang bertemu langsung dengan klien. Meskipun kantor virtual kantornya tidak nyata, tapi tetap saja struktur organisasinya ada ya. Di sini harus ada asisten virtual atau sama dengan sekretaris ya. Meskipun sekretarisnya tidak ketemu langsung dengan klien, tetap saja tenaga sekretaris itu dibutuhkan. Dari layanan komunikasi kita beralih ke layanan ruang ya. Layanan ruang kantor virtual itu yang pertama adalah alamat profesional, di mana sebuah bangunan bergengsi untuk digunakan sebagai alamat bisnis ya. Meskipun kita bekerja di kantor virtual, itu alangkah lebih baiknya tetap punya bangunan yang nyata ya, yang nantinya akan digunakan sebagai alamat bisnis ya. Kemudian yang kedua itu ada alamat surat. Selain untuk alamat bisnis, bangunan juga dibuat sebagai alamat surat. Nah, alamat surat itu adalah alamat profesional yang dapat digunakan untuk menerima dan mengirim surat. Misalkan ada dokumen-dokumen yang perlu ditandatangani atau dokumen-dokumen lain yang tidak memungkinkan dalam bentuk
elektronik, makanya harus ada alamat surat. Jadi nanti dokumen tersebut bisa dikirimkan ke alamat itu. Yang ketiga adalah resepsionis. Dengan adanya kantor yang nyata, dibutuhkan juga resepsionis untuk stay di kantor tersebut yang nantinya akan bekerja untuk menerima dan menandatangani paket atau dokumen yang datang. Ya, nanti kalau ada paket atau dokumen yang datang diterima sama resepsionis, baru disampaikan ke perusahaan atau ke atasannya. Yang berikutnya adalah live resepsionis virtual, di mana layanan menjawab otomatis dengan resepsionis virtual. Yang kelima adalah business meeting space, di mana ruang pertemuan itu bisa kita ciptakan sesuai permintaan ya, bisa per jam, bisa per harian, mingguan, atau bulanan yang bisa digunakan untuk rapat, gitu ya. Yang keenam itu adalah layanan kantor virtual lengkap, di mana di dalamnya itu ada internet broadband, kemudian ada fax ya, fotokopi, printer, kemudian fitur telepon tingkat lanjut, video conferencing, lobby, bahkan dapur. Nah, itu untuk layanan ruang kantor virtual yang lengkap. Oke, berarti segitu aja materi tentang kantor virtual. Semoga kalian bisa lebih memahami apa sih kantor virtual itu dan apa bedanya dengan kantor yang nyata atau kantor tradisional ya. Semoga teori ini bermanfaat buat kalian.